Majelis Gereja mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Semoga damai Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Perkenankan kami Majelis Gereja mengingatkan dan menghimbau kepada Bapak, Ibu, serta saudara-saudara untuk menjaga kesehatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Seperti memakai masker jika di keluar rumah, menjaga jarak, dan menjaga kontak fisik dengan orang lain, serta sering mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Guna mendukung peningkatan pelayanan ibadah live streaming, maka Majelis Gereja membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang rindu untuk berpartisipasi melalui persembahan khusus pengadaan peralatan multimedia. Apabila Bapak, Ibu, Saudara menghendaki dukungan dalam bentuk peralatan, dapat menghubungi Bapak Pendeta Kriswoyo selaku koordinator bidang ibadah. Dengan tujuan peralatan yang Bapak, Ibu, Saudara berikan sesuai dengan kebutuhan. Atas perhatian dan dukungan Bapak, Ibu, Saudara, Majelis Gereja mengucapkan terima kasih. Untuk informasi kemajelisan, persembahan dan lainnya dapat dibaca dalam Warta Gereja. Yang melayani khotbah dalam ibadah minggu ini adalah Bapak Pendeta Kriswoyo. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Marilah kita masuk dalam ibadah saat ini. Dengan bangkit berdiri kita menyanyikan Kidung Jemaat 10 bait yang pertama. Ibu, bapak, dan saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita khususkan ibadah saat ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Dipersilahkan duduk. Kasih setia Tuhan terus merawat dan menopang semua ciptaan, termasuk hidup kita. Pertolongannya terus menjamin kelangsungan hidup kita, dan sungguh Ia hadir dalam setiap waktu dan setiap tempat dimanapun kita menjalani hidup. Marilah kita nyatakan keyakinan kita bahwa Tuhan Maha Hadir dan Maha Penolong, seraya memuji namanya melalui lagu dalam Kidung Jemaat 66, bait yang pertama, kedua, dan ketiga.
Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara yang terkasih, mengingat kehidupan kita yang masih sering meninggalkan kehendak Tuhan, maka marilah kita datang kepada Tuhan, mengakui, menyesali segala kesalahan dan dosa kita melalui nyanyian Kidung Jemaat 30A, bait pertama dan kedua. Ibu, bapak, dan saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, betapa kita sadar bahwa dalam menjalani kehidupan ini, kita senantiasa diperhadapkan dengan tantangan dan godaan. Kita diperhadapkan dengan kejahatan dan dosa. Dan sebagaimana pengakuan yang kita nyatakan melalui KJ 30, betapa kita membutuhkan pertolongan Tuhan untuk menjalani kehidupan ini, dan secara khusus ketika kita mau mengalahkan setiap tantangan dan godaan yang ada. Dan kita terus membutuhkan campur tangan Tuhan untuk dapat mengalahkan kejahatan dan dosa, karena ada satu janji yang indah bagi setiap orang yang terus berjaga dalam kehidupannya,
terhadap segala yang jahat dan terhadap dosa. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Matius 24 ayat 46 demikian. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Dikatakan berbahagia karena setiap orang yang berjaga akan dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan akan berkenan kepadanya. Marilah kita tanggapi anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan melalui nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 363, bait pertama dan ketiga. Yesusku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Mari kita menyatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Seiring dengan pujian yang kami lantunkan, ya Tuhan, kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di sepanjang kehidupan ini, kami ingin menjauhi segala yang jahat dan dosa. Tetapi betapa kami sadar Tuhan, kekuatan kami sungguh terbatas. Hati kami mudah tergoda oleh segala sesuatu yang menarik dan menyenangkan kami. Oleh karena itu kami sungguh membutuhkan kekuatan yang daripada Tuhan untuk kami dapat mewujudkan kerinduan dan tekad kami untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Kami terus berharap akan pertolongan Tuhan. Demikian juga ketika kami melihat, merasakan ada banyak pergumulan dalam kehidupan kami. Kami pun juga akan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena kami yakin Tuhan menyediakan berkat buat kami dan Tuhan terus menyediakan pertolongan. Kami bawa ya Tuhan, saudara-saudara kami yang saat ini merasakan lemah tubuh karena sakit, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan menolong mereka. Tuhan berkenan memberkati setiap usaha untuk pemulihan kesehatan mereka. Dan apa yang mereka rindukan ada di dalam berkat Tuhan.
Demikian juga bagian dari keluarga yang terus mendukung, menyatakan cinta kasih, menghibur. Tuhan berkati semuanya. Apa yang diberikan oleh keluarga juga boleh menjadi obat tersendiri bagi kekuatan dan pemulihan saudara-saudara kami yang sakit. Kami teringat juga saudara-saudara kami yang lemah tubuh karena usia yang lanjut. Tuhan kiranya berkenan untuk menolong, memberikan kekuatan dan penghiburan, supaya saudara-saudara kami, orang tua kami yang ada di usia yang lanjut, terus dapat bersukacita di dalam kehidupannya di tengah-tengah kekuatan yang menurun dan melemah. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul berat dalam kehidupan mereka. Bergumul dalam kehidupan berumah tangga, bergumul dalam persoalan pekerjaan, bergumul terkait dengan hubungannya dengan orang lain, dan pergumulan-pergumulan lainnya. Kami memohon Tuhan, Engkau campur tangan atas setiap pergumulan yang mereka hadapi. Dengan demikian maka mereka dimampukan untuk menghadapi, bahkan menyelesaikan setiap pergumulan yang ada. Kami percaya kuasa-Mu akan sanggup menolong saudara-saudara kami dan setiap kami yang ada dalam pergumulan berat. Kami juga membawa kehidupan berkeluarga kami. Kiranya terus Tuhan perbaharui dari hari ke hari, supaya kehidupan keluarga kami juga mengalami pertumbuhan yang baik. Sebagai orang tua kami semakin menjadi orang tua yang baik dan bertanggung jawab. Sebagai anak-anak di tengah-tengah keluarga kami juga menjadi anak-anak yang bertumbuh ke arah yang baik, mengasihi orang tua dan mengasihi Tuhan. Dengan demikian ya Tuhan, kehidupan berkeluarga kami juga menjadi kehidupan yang menolong kami untuk semakin serupa dengan Engkau. Di dalamnya kami merasakan sejahtera dan bahagia. Kalau kami memiliki persoalan secara khusus di tengah-tengah keluarga kami, Tuhan menolong kami. Demikian juga kehidupan bersama kami di tengah-tengah gereja-Mu di GKJ Minomartani. Biarlah Tuhan yang merawat kebersamaan yang ada di antara kami. Tuhan yang menolong kami supaya kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dengan demikian kehidupan persekutuan kami pun juga menjadi tempat di mana kami boleh bertumbuh kepada segala kebaikan. Segenap pelayanan yang kami lakukan, biarlah semuanya ada di dalam berkat Tuhan. Dan pelayanan-pelayanan yang kami lakukan mendatangkan sukacita bagi kehidupan kami. Demikian juga kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga menyerahkan gereja-gereja dimanapun berada. Biarlah Tuhan terus memberkati. Dimanapun gereja ada, di situ damai disebarkan dan ditebarkan. Tuhan, kami juga memohon berkat bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Melalui para pemimpin kami, biarlah bangsa ini boleh terus dapat mengatasi setiap persoalan dan pergumulan yang ada. Bangsa ini mampu mencapai keadilan dan kemakmuran sebaik-baiknya bagi seluruh umat. Oleh karena itu, kami terus memohon kelangsungan berkat Tuhan. Secara khusus, pilkada yang akan berlangsung tanggal 9 Desember, demikian juga pemilihan kepala daerah tingkat desa dan lurah tanggal 20 Desember yang akan datang. Tuhan berkenan memberkati rencana ini
semuanya berjalan dengan baik tanpa ada kejadian yang membuat kami gelisah bahkan takut. Inilah syafaat kami Tuhan, yang kesemuanya kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ini kita hendak mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Adapun sabda yang mendasari persembahan kita terambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiaskan kekudusan. Bersamaan dengan mengaturkan persembahan, marilah kita bernyanyi dari PKJ 146, bait yang pertama dan kedua. Marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Hadir dan makasih, kami bersyukur atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sebagai tanda syukur kami Tuhan, kami mengaturkan persembahan. Kiranya persembahan ini Tuhan berkati, sehingga dapat menjadi alat untuk menghadirkan damai sejahtera-Mu di bumi ini. Apabila di dalam kami mengaturkan persembahan, terselip kesalahan dan dosa, kami memohon pengampunan. Tuhan, sebentar lagi kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu yang hendak disampaikan oleh Bapak Pendeta Kriswoyo. Berkatilah Bapak Pendeta yang hendak menyampaikannya, demikian juga kami, sehingga kami dapat mengerti dengan baik, dan firman itu kami jadikan tuntunan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, bapak, dan saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sabda yang akan kita baca dan renungkan dalam ibadah ini terambil dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayatnya 1 sampai dengan yang ke-11. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-11 demikian bunyinya. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri,
Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang terkasih, kita tahu bahwa setiap jemaat atau gereja memiliki pergumulan yang khas sesuai dengan konteksnya masing-masing. Dalam hal ini termasuk jemaat Tesalonika pada zaman Paulus. Jadi masing-masing gereja memiliki pergumulan yang khas sesuai dengan konteksnya. Demikian juga termasuk jemaat Tesalonika pada zaman Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-10, kita bisa melihat salah satu bagian dari pergumulan yang dimiliki oleh jemaat Tesalonika. Diceritakan bahwa orang-orang Kristen di Tesalonika mendapat tekanan dari orang-orang Yahudi yang memiliki perasaan iri terhadap Paulus. Jadi ceritanya begini. Paulus itu sempat mengunjungi jemaat di Tesalonika walaupun hanya sebentar. Diperkirakan Paulus di Tesalonika pada waktu itu 3 mingguan, jadi tidak terlalu lama di sana. Tetapi dalam waktu 3 minggu itu, ternyata Paulus berhasil menarik perhatian banyak orang, dan banyak orang itu akhirnya menerima Injil. Beberapa mereka adalah orang-orang Yahudi, orang Yunani, dan juga perempuan-perempuan terkemuka yang jumlahnya tidak sedikit. Mereka semua menerima Injil dan percaya kepada Yesus. Nah, hal ini ternyata membuat iri sebagian orang-orang Yahudi, dan karena perasaan iri itu, maka mereka membuat kekacauan di sana. Dan dalam waktu selanjutnya mereka terus berusaha untuk menghambat Injil dan orang-orang Kristen di Tesalonika. Dan keadaan ini, Bapak Ibu Saudara, menjadi pergumulan tersendiri, menjadi keresahan tersendiri bagi jemaat di Tesalonika. Selain itu, ada pergumulan lain yang dimiliki oleh jemaat di Tesalonika. Dan pergumulan itu menyangkut pemberitaan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Pemberitaan ini sangat-sangat meresahkan jemaat di sana. Mengapa? Karena pemberitaan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali ini ternyata ditanggapi dengan luapan emosi yang tidak terkendali. Sehingga menimbulkan situasi yang tidak sehat.
di mana banyak orang lalu berhenti bekerja dan meninggalkan usahanya untuk menyongsong, menyambut kedatangan Tuhan. Jadi berita tentang kedatangan Yesus yang kedua kali disambut dengan luapan emosi yang tidak terkendali. Dan ternyata itu justru membuat situasi tidak menjadi aman dan nyaman. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu Saudara? Ada banyak orang yang berhenti bekerja. Ada banyak orang yang tidak melanjutkan usahanya. Dan mereka hanya menanti dan menanti kedatangan Tuhan sementara mereka butuh hidup. Mereka butuh memperhatikan keluarga, anak-anak yang ada. Dan selanjutnya. Dan bisa kita bayangkan kalau ini berlanjut berkepanjangan maka tentu akan menjadi persoalan tersendiri di tengah-tengah kehidupan jemaat di Tesalonika. Dan itu memang sudah terjadi pada waktu itu. Ada banyak orang yang berhenti bekerja dan meninggalkan usahanya. Nah, sebenarnya mereka sudah mendapatkan pengajaran tentang kedatangan Yesus yang kedua kali ini. Jadi jemaat Tesalonika itu sebenarnya sudah mendengar pengajaran yang baik tentang kedatangan Tuhan. Dan mereka tahu bahwa tidak ada orang yang mengetahui kapan dan seperti apa kedatangan Tuhan yang kedua kali itu. Jadi jemaat itu sudah tahu sebenarnya bahwa tidak ada orang yang dapat memprediksi dengan pasti kapan Tuhan itu akan datang. Tetapi toh demikian masih ada saja orang-orang yang mencoba membuat spekulasi-spekulasi terkait dengan kedatangan Yesus yang kedua kali ini. Dan saya kira ini juga sama dengan kehidupan kita di zaman ini. Masih ada orang-orang yang mencoba berspekulasi tentang akhir zaman, gitu kan? Dan menariknya lagi ada orang-orang yang memang mempercayai, bahkan mengorbankan segala yang mereka miliki karena percaya terhadap spekulasi-spekulasi yang ada itu. Jadi yang dulu di zaman Paulus terjadi di tengah-tengah kehidupan jemaat Tesalonika, nampaknya juga terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini. Ada orang-orang yang berspekulasi terhadap akhir zaman. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, memperhatikan sekaligus menjawab keresahan-keresahan orang Kristen di Tesalonika, maka melalui suratnya Paulus berusaha untuk mendorong mereka, untuk mengingatkan mereka terkait dengan beberapa hal. Yang pertama, Paulus mendorong umat agar mereka terus menjaga hidup bersama dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Ini dorongan yang pertama. Supaya umat menjaga hidup bersama, saling mengasihi, yang bisa diwujudkan dengan saling menasihati dan saling membangun. Harapannya adalah supaya tekanan-tekanan yang datang dalam kehidupan itu tidak membuat kehidupan iman menjadi mati, menjadi kendor, menjadi hilang. Dan Paulus mendorong jemaat supaya melakukan kasih dan menjaga kehidupan bersama. Lalu yang kedua, Paulus menegaskan kembali bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memastikan kapan Tuhan itu datang. Karena itu Paulus berkata dalam suratnya, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan lagi kepadamu karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Artinya datangnya tiba-tiba dan tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi dengan pasti. Paulus menegaskan ulang akan hal itu. Nah, bagi Paulus yang terpenting bukanlah tahu dengan pasti kapan waktu kedatangan Tuhan itu, melainkan bagaimana umat sadar. Ini yang penting.
Kalau tahu pasti waktu itu enggak terlalu penting bagi Paulus, tetapi yang terpenting bagaimana umat itu sadar bahwa sepanjang kehidupannya merupakan waktu yang sangat berharga dan juga sebagai waktu persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Ini yang ditekankan oleh Paulus. Bagaimana umat sadar betul bahwa sepanjang waktu kehidupannya adalah waktu yang berharga dan sekaligus waktu persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Alasannya adalah, kata Paulus, karena Allah telah menetapkan umat agar beroleh keselamatan dalam Yesus yang telah mati untuk mereka. Ayat 9 dan 10a. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena yang terpenting adalah kesadaran umat bahwa hidup ini adalah persiapan dan waktu yang berharga, maka Paulus mendorong umat agar tidak dikacaukan dengan spekulasi-spekulasi terkait dengan kedatangan Tuhan yang kedua, tetapi fokus terhadap kehidupan yang ada. Fokus terhadap kehidupan yang ada. Umat diajak untuk menjaga hidup sebagai orang-orang siang, kata Paulus. Yang dimaksud orang-orang siang adalah hidup dalam terang dan kebaikan, dan bukan orang-orang malam atau orang-orang yang hidup dalam kegelapan dan kejahatan. Yang bekerja, baiklah ia kembali bekerja, melanjutkan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Yang memiliki usaha, kembali melanjutkannya agar tetap berjalan, bahkan berkembang. Dan bersamaan dengan itu, umat diajak untuk berdandan, bagaikan seorang prajurit yang memakai perlengkapan senjata lengkap. Berdandan dalam iman, kasih, dan pengharapan, agar siap dan berjaga terhadap setiap godaan yang datang dan mempertahankan diri untuk tidak tergoda dalam kejahatan dan dosa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dalam hidup ini juga berhadapan dengan tantangan, termasuk juga serangan iman, yaitu kejahatan dan dosa. Jadi tidak hanya orang-orang di zaman Paulus di tengah-tengah kehidupan jemaat di Tesalonika, tetapi kita sadar betul bahwa kehidupan kita sekarang pun juga diperhadapkan dengan hal yang sama. Kita menghadapi tantangan, kita menghadapi serangan iman, yaitu kejahatan dan dosa. Datangnya juga bisa tiba-tiba, tidak bisa kita duga sebelumnya. Betul? Datangnya tantangan, datangnya serangan itu tiba-tiba. Sebagai contoh, iri hati misalnya. Itu datang setiap waktu. Bisa datang kapanpun. Ketika kita melihat saudara kita atau orang lain yang lebih berhasil daripada kita, lalu bisa jadi muncul iri hati. Ada orang lain yang menerima berkat berlebih, sementara kita tidak, bisa jadi muncul iri hati. Datangnya bisa kapan saja. Juga dalam situasi kehidupan yang sulit ini, kita bisa tergoda dengan melakukan aji mumpung. Wah, mumpung zamannya angel, zamannya sulit, melakukan apapun gak masalah, dosa gak masalah, yang penting tetap hidup misalnya. Nah, ini aji mumpung. Nah, bisa jadi godaan ini juga merasuk dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, panggilan berjaga-jaga juga disampaikan dan ditujukan kepada kita sekalian, kini dan di sini. Kita diundang untuk berjaga-jaga senantiasa. Oleh karena itu, pertanyaannya, sudahkah kita melakukannya? Apakah kita senantiasa siap bagaikan seorang prajurit dengan senjata lengkap
untuk menolak dan tidak mau berkompromi dengan kejahatan dan dosa. Kita perlu ingat terus apa yang disampaikan dalam Matius 24 ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga-jaga. Barangkali kita memiliki kesulitan-kesulitan tersendiri untuk melawan hal-hal yang jahat dan dosa dalam kehidupan ini. Mungkin. Entah karena lingkungan, entah karena teman, atau karena tuntutan pekerjaan. Kita merasa sulit untuk melawan yang jahat dan dosa itu. Bisa jadi itu menjadi bagian kehidupan kita. Nah, kalau kita merasakan itu Bapak Ibu Saudara, baiklah kita memohon kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk melawan dan mengalahkan segala yang jahat dan dosa. Karena hanya bersama dengan Tuhan kita dapat melakukannya. Bersama dengan Tuhan kita terus berjaga-jaga dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Kita berdoa. Ya Tuhan, berilah kami keteguhan hati sekaligus kekuatan, supaya kami terus berjaga-jaga dalam kehidupan ini. Dan kami dapat melawan, mengalahkan segala sesuatu yang jahat dan dosa yang merayu kami. Biarlah kekuatan-Mu Tuhan terus menolong kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengamini firman Tuhan dan kita bangun tekad untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kini, marilah kita bernyanyi dari Kidung Pujian 129, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Janganlah engkau
bersama dengan umat Tuhan di muka bumi, marilah kita perbarui pengakuan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita lanjutkan ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari, dan mari kita terus berjaga dalam kehidupan ini. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Amin.